Yang bagus dari Oshinoko hanya lagu dan grafisnya. Episode 1 nggak bagus. Episode 1 brok di internet. Gila. Ruby nggak penting, harusnya nggak ada di cerita. Dengan baik, respon dengan Mau baik. tahu omongan gue setuju. Ruby itu cuman korban plot. Ruby ganti Hot Wheels juga masih menjadi. Reinkarnasi cuman jadi dalil fans Aqua X Ruby bisa incest. Kalau kagak ada udah dibombardir di manga. Kayaknya emang main gue yang Halo Wibu Deo, selamat datang lagi di podcast yang kalian tunggu-tunggu, Waktu Indonesia Wibu. Dan kali ini kita berada di Enggak tahu. Ini di mana? rumah siapa ini? Aku di mana? Ini di nggak ada lah. Ada lah lokasinya sendiri lah. Adalah alamatnya kita taruh sini ya, guys. Iya ya alamatnya ada. Ya, jadi selamat datang di tempat baru kami. Yeay. Alhamdulillah. Ya, tolong didenrit, intinya kita pindah ke studio yang lebih mahal karena kita baru aja dapat suntikan dana ya. Iya. Dari kalian semua. Sound engineer. Oh, bukan. Dari kalian semua. Apa tiba-tiba sound engineer? Suntikan dana dari Iya, dari sound engineer kita ya. Ya pokoknya ya bersyukurlah kita sudah sampai di tahap yang lebih baik lagi walaupun mungkin backgroundnya masih bingung yang mau diapain ya. Belum kita polish. Nanti Iya. kita tambah-tambahin lah, tenang aja. Iya, pakai Bikin bendera polis. graffiti. Ya. Kita bikin graffiti. East side, west side. Anjir. Oh iya, keren. Crips Oh, ada Crips, ada Blood. Iya. Kalian tim Crips atau tim Blood? Kalian tuh wibu anjir, gak usah Oh sok-sok iya, sorry. ngerti Oh, kultur iya, iya. gituan. Gak ngerti, Mentang-mentang gak ngerti Kendrick kulturnya. Lamar sama Drake lagi rusuh, kita gak ikutan rusuh lah ya. Tapi kita tetap rusuh sama wibu karena hari ini kita akan mendebat. Biasa kita mendebat satu sama lain. Sekarang kita akan mendebat penonton kita sendiri. Apa? Iya. Di mana? Di sini di Waktu Indonesia Wibu. Woo! Jadi temanya mungkin namanya melawan wibu ya namanya. Iya. Gak tau lah apa, nanti kita Iya. komen di bawah lah kira-kira yang cocok apa. Friendly fire. Friendly fire ya, friendly fire. Melawan wibu. Jadi tim sosmed itu udah bikin postingan di sosial media yang intinya adalah minta opini, unpopular opinion atau hot takes para wibu mengenai sebuah anime. Dan kebetulan anime ini adalah anime favoritnya Admin Yami, yaitu Apa tuh? Oshinoko. Oke. Gak favorit amat sih. Nah, tapi itu mereka melihat waktu perdebatan kita di podcast kemarin, mereka pengen lanjutkan, Kiel. Karena kau kan membela Oshinoko banget nih. Iya. Membela Ai banget nih. Nah, Iya. sekarang banyak wibu yang pengen ikut menyerang lu deh dengan argumen-argumen panas mereka. Berarti kita semua dan penonton debat sama dia. Jadi terserah nih, kalian mau ikut mendukung atau membela, Oh, terserah ya. kalian yang tentukan ya. Atau kalian mungkin kepo itu maksudnya apa, Kiel? Silakan Ya. Akil yang jelasin ya. Boleh. Tapi Gua mari juga kepo. saja langsung kita lanjutkan nih ya. Komentar para Wibu Denial mendebat Dewa Anime tentang anime Oshinoko. Mari kita mulai. Ini dari yang paling standar dulu deh. Dan menurut gue ini paling basic lah ya. Iya. Episode yang bagus cuman episode 1 doang. Iyalah goblok apaan sih? Terus setuju anjing. Iya anjing. Bener udah selesai episodenya. Apaan sih episode anjing? Serius episode yang paling bagus di Oshinoko sampai Enggak, yang sekarang. bagus, bukan yang paling bagus. Iya yang bagus itu episode 1 sama episode 6 paling. Ya tapi yang lainnya enggak bagus berarti dong. Mediocre berarti. Yang lain mid lah. menurutku mid emang. Oh, lu juga setuju, Mit? Setuju. Oke, lanjut ya. Ini mulai agak panas nih ya. Apa? Hikaru Kamiki. Waduh, ini Ini makanya baca manga. nah, ini spoiler nih, agak spoiler nih ya. Orang Jepang nih yang komen. Iya. Bukan ya? Goblok banget. anjing. Ya. Kamiki sebagai main antagonis terasa tidak berkesan sama sekali. What do you mean tidak berkesan sama sekali? Ya, Orang tidak dia baru muncul 2 kali yang nggak ada kesannya lah. Ya berarti kemunculannya tidak berdampak. Hah? Ya nggak berkesan. Ya baru 2 kali, mereka masih nyari mau ngungkap siapa bapaknya. Ya nggak ada kesannya. Berarti bener. Ya mau kesan gimana baru muncul 2 kali? Berarti bener. Sekitar 2 apa 3 kali gitu. Ya, Berarti berarti bener bener. komentarnya. Iya, masuk akal. Emang gak berkesan. Cuma aku nggak setuju sih kalau nggak berkesan sih. Itu nggak berkesannya gimana? Kenapa? Aku nggak tahu maksudnya nggak berkesan gimana. Cuma kalau menurutku ya berkesan aja karena dari awal si Aqua kan emang mau nyari bapaknya ini. Kalau misalnya dia bilang nggak berkesan di 3 chapter terbaru yang di belakang ini, waktu bapaknya ketemu Ruby tuh nggak mungkin heboh men internet. Jadi ada, ya pasti berkesan. Tahan dulu marahmu, Kill. Ini dilanjut lagi nih, Kill. Yang bagus dari Oshinoko hanya lagu dan grafisnya. Dongo anjing episode 1 nggak bagus. Episode 1 brok di internet anjing gila.
Gila anjing bener. Orang sampai di My Anime List saya sampai ngangkat sampai peringkat 1. Denial. Ngalahin preman mall Oh kan? iya, sempat ngalahin preman anjing. Anime mu apa pernah nggak ngalahin preman mall? Ternyata anime kesukaannya free rap. Iya. Anjing goblok banget ya. Beda musim. Gue nggak tahu lu bakal marah apa enggak, tapi menurut gue lumayan sih. Jangan-jangan lu setuju? Apa? Cara Perfect Blue menunjukkan sisi gelap industri idol lebih baik daripada Oshinoko yang terlalu berlarut-larut dengan romansnya. Goblok. Ya iyalah. Oh, lu setuju? Anjing, iyalah. Belain. Bro, aku kasih tahu Perfect Blue itu perfect. Kau di situ dapat industrinya itu bener-bener dark man. Kayak idol-idol tuh disuruh ke industri sabun, di stall. Orang jahatnya juga jelek beneran. Orang jahatnya jelek. Yang episode bukan episode 1, yang di awal-awal yang ugly Iya, bastard. bener-bener Yang UB. dititip Iya. dan dikirimin surat kan. Iya, ugly bastard, beneran ngeri. Oh, Bener-bener UB. berarti Oshinoko bukan anime pertama yang mengumpuk-ngumpuk. Bukan. Oh, Perfect Blue. Udah banyak, Sebenarnya udah ada. Tapi yang bagus, paling bagus Perfect Blue. Gimana ya? Oshinoko itu bener-bener memberikan perspektif yang lain karena ada misteri yang berusaha untuk Iya. diterjunin, bukan orang hadepin Cuma- hidupnya. Iya. Gak tau deh, Perfect Blue menurut lu setuju gak? Perfect Blue itu kayak ini orang punya problem, dia berusaha ngelewatin Iya, problemnya tapi somehow tidak terlalu berhasil dalam tanda kutip kayak gitu loh. Sedangkan Stres sendiri. kalau Oh, ini? Oshinoko kan ada karakter imbanya, Aqua, Iya. yang bisa menyelesaikan segala macam masalahnya karena permasalahan itu tidak ada apa-apanya dibanding pembunuhan ibuku. Oh iya. Masalahnya gini, Aqua tuh dokter, pinter ya makanya. Jadi agak OP. Nah gitu, karena dia reinkarnasi dokter daerah, bukan di Tokyo kan, dia di daerah pinggir lah itu. Iya. Jadi kalau mau lebih realismnya Perfect Blue. Iya. Iyalah gila. Oshinoko ada fantasinya. Oshinoko Ada. ada magic-magicnya sih. Iya. Iya, itu ada. Ada unsur Oshinoko Ini ada yang masuk magicnya. Bro, ada orang reinkarnasi. bro bayi umur 1 tahun Iya. ngomong Udah bisa lancar, merencanakan sesuatu. iya udah bisa merencanakan skema kejahatan. Iya. Kurang magic Oh, apa? Perfect Blue enggak Enggak. pure Perfect Blue Perfect Blue itu emang bener-bener dark aja Neraka sih. Oh, Oke, dark, oke, dark. oke. Tapi nggak magic dia. enggak magic kayak Madoka ini, enggak ya? Cuma yang apa ya? Kalau kau suka nonton Oshinoko, kau belum tentu bakal suka sama Perfect Blue. Dan bahkan Perfect Blue itu bukan anime untuk semua orang. Iya. Kau nonton Perfect Blue, kau tuh cuma bakal mikir, "Hah? Ini kenapa? Ini POV-nya siapa? Ini apa yang membuat ini kejadian kayak gini?" Kalau Oshinoko lebih Lurus gampang, dia, lebih lurus. Lebih Oh. gampang Gampang dicerna oke, karena oke, lurus. oke. Iya. Nggak jauh-jauh dari Aqua ketemu sesuatu terus flashback Ai ngapain dulu. Aqua ketemu Ruby ketemu sesuatu flashback Ai ngapain. Terus gitu. selesai. Enggak gitu Iya, sih sebenarnya, enggak maksudnya bolak-balik untuk flashback. apa? Untuk timelinenya. Ketemu masalah selesai. Nggak ribet Masalah. daripada Perfect Iya, Blue iya. gitu kan. Kalau Perfect Blue- kadang juga apa Ruby sama Aqua jalan gitu kan flashback sama Himmel dulu ngapain gitu. Iya. udah beda universe aja. Kadang-kadang ketemu Frankie juga. Tapi ya sebenarnya Perfect Blue lebih berbelit-belit karena nggak semua orang bisa paham men. Kok kalau bisa paham Perfect Blue, either kau cukup cerdas untuk paham itu. Atau cukup banyak waktu untuk ngulang-ngulang. Iya. Iya. Ini apa nih? Kalau Oshinoko aku cuma sekali duduk paham. Oke. Dan secara visual juga Perfect Blue bikin males gak sih kayak Nah. Itu anime lama. Iya makanya maksud gua Oh. nonton ini kalau lu nggak berotak juga masih bisa cantik gua Makanya paham. visualnya masih oke gitu loh, waifu. Satoshi Kon kalau nggak salah yang buat, aku lupa. Emang gimana gitu. Lanjut. Nah ini ada lagi nih Kill dengan argumen yang sama tapi sedikit berbeda Kill. Apa? Uramichi Onisan lebih dari Oshinoko. Goblok. Apa itu? Jadi Gua nggak tahu juga Jadi nih. gini, Uramichi Gua Onisan pernah itu lihat posternya. Uramichi Onisan itu jadi ada kayak orang dewasa bekerja di TV, Industri. bekerja di TV. Wow, aku suka untuk orang dewasa. anak-anak kayak show anak-anak gitu. Yang ngerjainnya kayak anggot-anggotan kan kayak Iya. Ya. TV itu yang Ayo kita selesai. menggambar gitu. Cuma ya itu tidak menggambarkan seberapa darknya industri Slice itu. of life. Slice of life orang Itu slice of life, cuma stupid. Beda dengan latar belakang industri TV. Iya. Show program-program TV. Beda tuh berarti itu mah. Orang bete sama Ya. kerjanya doang. Tapi dituliskan ya di sini lebih dari Oshinoko. Stupid. lebih menggambarkan kejamnya industri. Enggak sih. Enggak. Tapi ya enggak sih, itu menurutku agak dongo sih kalau dipikir-pikir. Enggak lah, beda banget. Kalau disandingkan dong. Iya, dongo banget. Ya, hanya mentang-mentang backgroundnya sama, jadi Sama. satu ini apa? Bener kata Remon tadi, kau tadi bilang apa, Mon? Uramichi Onisan itu?
Slice of life? Bapak-bapak. Enggak, ya apa emang Oh ini orang menghadapi orang Orang tua. menelan realita kalau dia itu gagal gitu dan gak bisa Iya, kayak- lebih dari sekedar itu. ya udah orang dapat kerjanya ini ya udah jalanin aja walaupun kita Iya, ya. cuma orang ngeluh sama kerjaannya. Iya orang ngeluh doang. Oh iya. Enggak lebih dari Iya. itu. Gak lu mesti kasih tahu adegan dia ngomong anak-anak, si Dika biar paham. Iya, tadi udah denger. Lucu banget. Enggak pokoknya show-nya udah mau habis kan. Kayak udah bye-bye gitu. Ya terus pas udah cut langsung mukanya langsung serem gitu kayak bete gitu doang. Iya, kayak aku. Komedi gitu kan. Iya, kayak komedi. kayak gini. Kita syuting podcast ini senyum-senyum kan? Iya. Kalau udah selesai, Mana Berut. Udah kayak gitu doang. kita masih ada senyum, Ini masih mode ada default- ketawa-ketawa. Ini mode default kita gak sih? Enggak. Tapi Sengenge. kalau selesai, Grumpy and angry about everything. Iya, itu aku. Oke, ini menurut gue lo harus respon dengan baik sih, Kill. Ruby gak penting, harusnya gak ada di cerita. Dengan baik, respon dengan baik. Mau tahu omongan gue setuju. Ruby itu cuman korban plot. Iya. Ruby ganti Hot Wheel juga masih punya. enggak, kalau dia menurutku penting nggak penting sih, aku juga nggak peduli ya ada Ruby atau nggak ada Ruby. Tapi Lebih berdampak si siapa? Paprika Girl siapa? ini si Kana kan. Iya, karena lebih ngebawa plot, lebih ngebawa apa? Ini tune-nya mau dinaikin lebih serius apa lebih ini relationship romance. Iya, dia lebih dekat sama Ruby fungsinya tuh cuman buat eksperimen incest author gak sih? Emang Mengo kurang ajar, Emang ini apa, otaknya emang konslet ya. Cewek satu tuh emang aneh, emang konslet otaknya. Tapi aku kurang setuju karena sebenarnya di anime ini di plotnya itu si Ruby itu tuh kayak dia itu dipotret sebagai Ai yang mau jadi idol, yang mau jadi apa gitu. Nanti ujung-ujungnya ini tebak-tebakanku. Kan mereka lagi bikin film nih. Mereka itu nggak tahu si Ai itu ingin memaafkan si Hikaru ini atau enggak. Nah, itu nanti semua keputusannya bakal ada di Ruby karena dia yang merankan Ai di film itu. Ya, pada dasarnya ya korban plot. Iya, karena Cuma apakah dia dibuang bisa lancar-lancar aja? dibuang bisa lancar-lancar aja kayaknya enggak Iya. juga. Bisa Bisa diganti AI. Sora.ai bikin film sekarang. Ya, aku ngerasa kurang sih. Enggak, mungkin bisa tapi kayaknya agak kurang pas aja gitu. Kalau Ruby dihilangin jualan merch kurang, Bro. Bisa. Iya, mungkin ya. Sama ya tapi sebenarnya Ruby itu ya awal-awal bagus sih buat bikin menjelaskan seberapa perbedaan si kembar ini loh. Satu super serius, satu super kekanak-kanakan, lugu, moral kompasnya semua orang baik. Sedangkan Aqua moral kompasnya kan everyone is not innocent until proven otherwise. Kalau gue lihat gitu. Iya, itu aku suka tuh. Apaan? Everyone Everyone guilty. is not innocent. It's not innocent until they proven Proven otherwise. otherwise, Kalau aku kan lihatnya gitu kan. Semua orang hanya ketemu dia tuh untuk either kenal sama AI atau memanfaatkan dia dan lain-lain kan. Sedangkan si AI itu kan si Ruby kan ngelihat masa depan. Wah, ini aku akan menjadi bintang. Aku dulu nggak bisa ngapa-ngapain, diri aja susah gitu kan. Sekarang mengejar mimpi. Iya, tapi gini, sebenarnya Ruby sendiri kan dia reinkarnasinya dia bukan di umur yang dia dewasa. Dia juga di umur yang masih masih kecil gitu. Masih dia. belum ngapa-ngapain. Belum jalan juga logiknya, makanya di sini tuh Ruby ntar yang memutuskan dia bakal memutuskan bakal maafin bapaknya nanti atau enggak. Sebenarnya itu doang sih, ya korban plot. Cuma kalau dihilangin bisa berpengaruh berpengaruh atau enggak ya nggak tahu. Lebih baik apa enggak? Iya, nggak tahu. Mungkin kalau menurutmu mungkin, kalau aku nggak juga sih. Iya, mending ini ganti Takemichi. Sama-sama reinkarnasi kan. Ganti Draken. Oi. Draken kun. Sini ya, ntar Ruby sini ya, ini pitak tuh. Iya, Garo. Nih, berikutnya ini gue setuju nih. Apa? Balik ke yang tadi tuh. Reinkarnasi cuma jadi dalil fans Aqua X Ruby bisa incest. Kalau kagak ada udah dibombardir di manga. Kayaknya emang Mengo yang bangsat. Kau tau gak sih ada konspirasi teorinya ini? Apaan? Jadi konspirasi teorinya tuh adegan-adegan cabul, adegan-adegan yang mendekati incest itu yang bikin Mengo. Emang dia lagi Emang dia konslet, bro.
Kok tahu gak sih? Perasaan King. Iya, perasaan apa? dia emang Love is sama War? Akasaka itu yang bikin Love is Dia, War. Dia yang bikin cerita lurusnya, yang main gue bikin rada belok-belok. Kan pada saat itu Akasaka lagi main Apex, turnamen Apex. Oh. Itu konspirasinya kayak gitu. Kasihkan main Apex lupa ngeganti ininya. Lupa proyekan dia kemarin. Itu yang ini kan siapa? Menggo itu yang bikin apa? Domestic no Karajo kan? bukan. Apa? Dia tuh bikin yang Scamwish apa ya? Uzuno Honkai. Anjir. Anime bejat. Terus ada lagi satu manga yang ini yang sama bejatnya, ini manga mah hentai ya jatuhnya ya. Apa tuh? Moikai Shio. Apa itu? Itu bener-bener anime hentai. Plotnya apa? Bro, aku bahkan gak baca men, tapi itu hentai. Berarti emang ini ya kayak Kok kalau ngelihat riwayat dia pernah bikin apa aja itu kelihatan hentai, bro. Nikil, ada orang punya fan teori Nikil. Pembunuh Ai yang berhoodie itu ialah reinkarnasi dari Aqua yang gagal membunuh Ikemen yang menghamili Ai. Sehingga dia bisa meneruskan misi balas dendam Aqua di kehidupan Bercabang bro, Detroit Become Human ini. karena AI mati. Kayak Ai mati. AI. Gak tahu ya, aku gak peduli Bang. Aneh banget itu kalau misalnya dicerita, menurutku stupid sih itu, emang langsung jatuh ke tempat apa Oshinoko. Gak tahu ending Oshinoko yang udah gue spoilerin. Jadi buat yang belum tahu ya, ending Oshinoko nanti Ruby, Aqua tuh akhirnya menikah kan, punya anaknya Ai. Anaknya Ai. Cuman Terus diempos sama mamanya. Diempos. selanjutnya ini panjang nih Kil. Apa tuh? Kegendong Doga Kobo apa? Doga Kobo studionya. Oh, kegendong Doga Kobo. Si tante lebih dari Akane lebih dari Ruby lebih dari Kana. Aqua dan Ruby sebelum reinkarnasi kurang karakter development. Anime ini yang bikin Yoasobi dibenci gara-gara lagunya terlalu sukses. Berisik Posisi- banget. Berisik banget belum Dibenci gara-gara lagunya terlalu sukses. lebih dari YouTube, lebih dari TV. Ya, Meanwhile Yoasobi suffer from sukses. Iya, suffer from sukses anjing. Kayak gak suka banget ada orang Iya. Nih, tar lanjutannya nih. Hoshino Ai harusnya diisi suara sama Ueda Reina, bukan Takahashi Rie. Anjing itu paling stupid. Itu paling stupid. Tapi kan dari 81 Prodas itu emang kerjasama kalau nggak sama Doga Kobo. Aku juga lupa ingat salah baca atau gimana. Dan emang yang menurutku cocok Takahashi Rie karena apa ya? Apa? Karena nggak ada yang lain. Actingnya ya bagus tuh. Gue nggak ngerti. Kayak Kanahana Zawa suaranya terlalu ceria men untuk menggambarkan Ai yang depresi. Kalau Saori Hayami Iya, terlalu ceria untuk Ketiduran, menggambarkan. kan bisa jadi Yor. Iya. Ketiduran Iya sih, bener. Gatim! Iya, Bayangin, ayo ngomong gatim! Oke, kubacakan yang... tapi ada lagi tadi sebelumnya. Udah. Ada lagi sebelum yang voice actor. Lebih dari apa anjing? Oh ya, itu Dari gua, TV. gua nggak tahu maksudnya apa. Pokoknya kegendong Doga Itu waifu. Ya, ya. kegendong nih ulang. Kegendong Doga Kobo, si tante lebih dari Akane lebih dari Ruby lebih dari Kana. Intinya tante-tante manajer Itu cakep. Setuju, giat. Gayat. Tapi kalau ke gendong Doga Kobo, bro, gua kasih tahu, ini manga source materialnya aja udah pernah menang award. Jadi ya nggak, ya betul ke gendong karena produksi di bawah jauh lebih tinggi. Kalau tiba-tiba yang memproduksi ini studio yang nggak jelas ya malas juga aku. Kayak Boku no Hero ya. itu Boku no Hero korban mob psycho tuh anjing. Bro, gua ributin lu sekarang maksud. Beda. Gue udah lihat lagi yang tangan Todoroki. Apaan begitu? Banyak gupiahnya, nanti mau cari lagi semua. Kasian anjing. Tapi ini aku nggak suka sama kata-kata itu. Ini kegendong sama ini. Menurutku kata-kata itu agak apa ya? Ya emang kenapa juga sih kalau digendong? Iya emang kenapa kalau digendong bagus dong, sutradaranya jago. Berarti tepat dong dia beli studio. Iya, studio tepat berarti. Pilihan title, produksinya tepat ya udah nggak apa-apa. Iya aneh. Terakhir nih Kil, panjang nih. Dan ini ternyata dari gua nggak tahu dia ngarang apa beneran orang sono nih Kil. Jadi orang selalu cakep. Orang selalu cakep. Ini Raymond yang baca ini Mon. Bahasa lu nih Mon. Ya orang ini selalu cakap JJK Demon Slayer, Freren tuh Frete lah. Bro, got the accent bro. Bagiku nih lah anime yang layak pegang titel overrated. Cuma bagus di episode 1 aja. Si Raymond kalau ke Malay, Mbak blending aja sih kayak Edgy Auditore duduk di kursi sembarang anjing. Harusnya kemarin collab sama Deadpool lu aja dan gue. Iya. Jam.
Setelah tuh hype-nya terus redup, tak ada orang lagi bercakap nih anime. Ada kalau cakep mah ada. Aku pun tak tahu apa yang harus aku expect dari story anime nih. Tapi itu katanya begitu, bukan harus aku expect terus itu Bener, ada Inggrisnya dikit. itu bener tuh. Aku berharap misteri dari unsur tuh agak kurang. Dramanya pula terlalu dilebih-lebihkan dan karakternya pun tak ada yang aku suka kecuali si director dan dokter tuh sebelum jadi Aqua. Yang Iya. At the end, tak ada satu unsur pun yang aku nikmati dari anime ini kecuali lagu OP dia yang tak boleh dinafikan. Dinafikan. Yang tak boleh dinafikan memang sangat bagus. Aku hanya boleh tonton 7 episode je. Kemudian totally abaikan anime ni. Kau anjing. Bener. Kayaknya emang boleh. Kayaknya dia orang Malaysia bener deh. Gimana deh? Mungkin bukan untuk aku gitu. Tunggu itu gak sih? Tunggu gak sih? Oh iya. Nih cek Oh iya benar. Kayak lu gimana sebagai orang yang sempat ngomong bahasa Melayu ini legit nih? Legit. Ya intinya orang bilang DJK, Demon Slayer Itu nggak layak dapat overrated. apa orang itu overrated tapi orang suka nggak masukin ini Oshinoko ke overrated juga padahal jelasnya overrated gitu loh. Iya. Perasaan semua orang pada ngomong Oshinoko overrated. Enggak, orang-orang tuh pokoknya ngelihat sesuatu yang bagus sedikit overrated. Ya ini pokoknya tak ada satupun unsur aku nikmati dari anime ini kecuali lagu OP dia yang tak boleh dinafikan, sangat bagus. Ya kalau gitu ya Jujutsu Kaisen itu Demon Slayer tak dinafikan. Gak bisa dipungkiri juga kalau itu emang bagus sebenarnya. Cuma karena orang-orang aja ngata-ngatain overrated padahal bagus-bagus aja. Jadi menurutmu orang ini apa? Orang Melayu. Ya enggak maksudnya gimana, apakah dia keliru atau dia kayak emang lagi Orang nih Dia- stupid aja. menurutku dia ngeren sesuatu hal yang nggak penting sih, kayak apa ya bahasanya ya, bro, yapping nonsense. ya mungkin orang ini melihat teman-temannya menyukai Oshinoko mungkin kayak gitu nggak tipikalnya kayak gitu. Ya bisa. Terus dia nggak nonton. Bisa. Tapi dia nonton sampai episode 7 katanya. Bagus kalau dia nonton lah. Kalau dia nggak suka emang apa ya? Kalau episode satunya emang bagus, cuma ke belakang-belakangnya emang rada kurang. Aku juga nggak denial soal itu. Ya itulah dia. Akil mempertahankan posisi Oshinoko bahwa Oshinoko tidak overrated ya. Menurutmu nilainya berapa Oshinoko? Ya 8 cukup lah. 8. 8 Nah, menurut orang-orang 8 itu overrated, Gil. Harus 2,5 baru normal. Idiot anjing, Wajib goblok. remet, Kesel banget aku kalau ada yang ngomong kayak Gak bakal gitu. ditete 8 udah dia, gak overrated. bakal ditete dia sama 8 overrated harusnya berapa tuh harusnya? Anjing, kalau 8 overrated mereka ini mungkin menilai anime kayak KKM 7. Ya, udah 7. pas-pasan. Padahal jelas ya 5 tuh average gitu. Jangan kayak nilai rapotmu lah, nilai rapotmu udah rendah mau disamain ke anime. Aneh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah benar Oshinoko itu overrated? Apakah kalian akan membantu admin Yami Dewa Anime di sini bilang untuk Oshinoko tidak overrated? Silakan komen di bawah. Tapi kalau menurut gue pribadi Oshinoko itu kalau ditaruh episode 1 aja doang di angka 8 bahkan 9 itu properly rated. Tapi untuk kesananya Untuk kesananya 6. wah itu lu mesti pisahin sendiri tuh, ngerti gak sih lu kayak ada, ngerti gak sih lu kayak ini Oshinoko season 1 tuh episode 1 doang gitu. Terus sisanya season Sisanya spin-off ya udahlah. Oke. Oh, sebenarnya spin off. Dan demikianlah podcast Waktu Indonesia Wibu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Atau mungkin kalian punya saran mesti apa Dewa Anime mempertahankan posisi anime properly rating di mana? Anime apa? Komen di bawah. Oh, nextnya ini Ki. Apa? Iya, Seng. Hehehe. Ditutup. Oh, nextnya ini berarti apa? Konosuba apa nih? Anjing, Konosuba yang bilang jelek ku caru. Sampai nggak boleh. Ya udah sampai ketemu lagi dan untuk kita semua stay clean and sound. Bye bye.